Halo guys, kita ketemu lagi di tutorial PC atau laptop. Kali ini kita bakalan membahas bagaimana caranya mempercepat loading, booting, atau kinerja dari Windows kalian. Cara ini sebenarnya bisa kalian gunakan di Windows 7, Windows 8, 8,1, bahkan Windows 10. Cuma kali ini saya hanya menggunakan Windows 7, tapi di laptop saya yang lain saya sudah pernah pakai ini dan itu bekerja. Nah, sebelum kalian membeli alat, sebaiknya coba cara-cara berikut ini. Jika cara berikut ini gagal, baru kalian bisa mungkin upgrade laptopnya. Cara pertama yang kalian bisa lakukan adalah membatasi sistem yang berjalan setiap menyalakan laptop. Caranya, kalian bisa tekan kombinasi tombol di keyboard Windows dan tombol R. Dia bakalan muncul seperti ini. Atau, kalian bisa klik Start, All Program, Accessories, terus Run. Maka muncul tampilan seperti ini. Kalau tidak mau ribet, kalian bisa pakai cara tombol keyboard, Windows, dan R. Setelah itu kalian ketik msconfig. Kemudian klik OK. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kalian pilih Startup. Di sini bakalan tercantum daftar-daftar dari aplikasi yang berjalan di Windows kalian atau operasi sistem kalian. Kalian bisa mematikan aplikasi-aplikasi yang dikira tidak digunakan atau bahkan jarang difungsikan, jarang digunakan. Misalnya, ini adalah aplikasi driver, ini aplikasi driver, aplikasi driver, aplikasi driver, dan ini juga driver. Kelima, aplikasi yang teratas ini tidak boleh dimatikan. Kenapa? Ingat, driver itu adalah aplikasi yang berfungsi untuk menjalankan alat-alat yang berada di PC atau laptop kalian. Jika ini dimatikan, takutnya alat-alat kalian tidak bakalan berfungsi. Misal, Realtek. Realtek ini kan aplikasi driver untuk speaker. Kalau kalian matikan ini, biasanya sistem sound-nya itu tidak bakalan maksimal. Menyala, tapi tidak bakalan maksimal. Makanya ini tidak boleh dimatikan. Jadi ingat, ada dua macam aplikasi yang ada di dalam startup ini. Aplikasi yang kita pakai untuk kegiatan sehari-hari atau aplikasi bawaan driver. Yang boleh kita matikan adalah aplikasi yang digunakan untuk kegiatan, bukan aplikasi bawaan driver. Jadi, misal Wondershare. Wondershare ini adalah aplikasi untuk ngedit, misalnya. Ini boleh dimatikan. Send Anywhere. Ini aplikasi juga, boleh dimatikan. Nox Multiplayer, ini bukan driver, jadi ini boleh dimatikan. Google Chrome, oke, ini juga aplikasi, boleh dimatikan. Canva, boleh dimatikan. ATK, oh ini aplikasi driver dari Asus, ini jelas banget tertulis Asus Tech. Jadi biasanya driver itu bakalan tertulis nama perusahaannya. Jadi kan kita sudah tahu mayoritas nama-nama perusahaan untuk laptop-laptop yang ada di Indonesia itu umumnya ada Intel, AMD, Realtek, Elan, Asus, Nvidia, ATI. Itu kan yang umum. Jadi yang seperti ini yang nggak boleh dimatikan. Biasanya saya tinggal lihat di sini untuk menentukan ini boleh dimatikan atau tidak. Jadi di nama perusahaannya ini bakalan tertulis. Jadi kalau kalian patokannya di sini, di mana terinstallnya, takutnya kalian bakalan terkecoh. Misal ini Realtek. Realtek ini tertulis program file. Bukan berarti karena dia terdapat di program file, ini adalah bukan driver. Padahal ini driver. Jadi kalian tidak boleh matikan ini. Nah, ini juga contohnya Asus punya. Asus punya ini di program file. Jadi bukan berarti boleh dimatikan. Ini kalau saya matikan, kalian tidak bisa pakai hotkey. Kombinasi tombol. Jadi yang boleh kalian matikan ya yang seperti ini saja, aplikasi Wondershare. Dari mana saya tahu ini aplikasi? Jadi cara pertama kalian bisa lihat nama perusahaannya. Yang kedua kalian sebenarnya bisa lihat di sini.
aplikasi apa aja yang terinstall, atau mungkin di all program. Di sini bakalan tertulis aplikasi-aplikasi yang sudah kalian install. Sekarang kita lanjut. ATK ini kita sudah tahu Asus punya. Ini Microsoft Office. Nah, berarti ini boleh dimatikan. Ini Adobe Acrobat. Seingat saya ini Adobe Reader. Itu kan Adobe Reader. Adobe Reader itu aplikasi PDF. Jadi boleh dimatikan. Jadi sekarang yang nyala itu adalah semuanya driver. Kalian bisa klik apply. Oke. Nah, cara ini bisa berjalan kalau misalnya kalian sudah restart. Kalau belum di restart, nggak bakalan ada efeknya. Jadi setelah di restart nanti, driver itu tetap berjalan, tapi aplikasi yang tidak dibutuhkan tidak bakalan dinyalakan lagi. Tapi bukan berarti aplikasinya kalau tidak dinyalakan situ tidak bisa digunakan ya. Kalian tetap bisa gunakan. Jadi kalau kalian klik ini, itu bakalan tetap terbuka. Atau Google Chrome mungkin kalau kalian klik ini tetap terbuka. Itu cuma mematikan fitur-fiturnya. Terutama fitur update. Karena fitur update biasanya otomatis. Atau fitur-fitur berita, itu semua yang kadang-kadang membuat kinerja dari laptop kita menjadi lebih lambat. Jadi cara pertama sudah batasi startup aplikasi. Cara kedua yang bisa kalian gunakan adalah meningkatkan performa dari mesin kalian. Caranya, kalian bisa buka Start, terus di komputer kalian klik kanan Properties. Atau kalau Windows 8 10 sepertinya tidak bisa seperti itu, kalian buka Explorer. Di sini kalian klik kanan. Terus kalau di Windows 7 ini tulisannya komputer ya. Kalau di Windows 10 seingat saya My PC atau This PC. Klik Properties. Di sini kalian bisa gunakan dua cara. Kalau Windows 7 itu di sini kalian klik ini. Terus pilih Advance. Ini kan biasanya komputer name, tapi kita pilih yang Advance. Terus pilih Performance, Setting. Maka muncul tampilan seperti ini. Atau kalian bisa klik di Search Control Panel. Ini yang biasanya saya gunakan Windows 8 dengan 10. Jadi saya ketik Performance. Aduh, kurang R. Nah, kalau sudah kita klik Performance, biasanya muncul tampilan yang seperti ini. Kita cari tulisannya seperti ini. Yang ada kata Performance of Windows-nya. Tampilan dan performa itu dua kata ini yang paling utama. Kalau kalian klik, maka muncul tampilan yang sama seperti tadi. Di sini kalian bisa pilih. Kalau pilihan yang paling atas ini adalah pilihan yang disarankan oleh Windows buat kalian. Jadi Windows sudah memperkirakan alatnya itu bakalan cocok maksimal pakai pengaturan yang mana. Cara kedua, yang ini untuk menonjolkan tampilannya saja. Yang ketiga, menonjolkan performa, jadi tidak peduli tampilan, yang penting kecepatannya. Cuma kalau saya pribadi, saya kadang-kadang menyeimbangkan antara tampilan dan kemampuan. Jadi saya pilihnya custom. Nah, kalau custom, kalian tinggal centang yang mana kalian butuhkan. Untuk saya sendiri, biasanya yang saya butuhkan itu cuma dua yang terbawah ini, smooth. Kalau kalian klik apply, maka tampilannya bakalan berubah. Nah, cuma bagi kamu yang nggak suka tampilan klasik seperti ini, kalian bisa menyalakan tampilan Windows 7-nya. Atau 10.11-nya sama kok tulisannya. Kalian centang, terus klik apply. Maka tampilannya kembali ke Windows 7. Tapi, efek-efeknya bakalan dimatikan. Jadi ini kan efek-efek dari Windows 7, animasi, semuanya saya matikan. Gunanya performa. Jadi laptop kalian betul-betul bekerja untuk mengejar kemampuan yang paling best. Kalau beda seperti tadi yang harus di restart, kalau ini setiap kita klik apply maka bahkan langsung berefek ke Windows.
Jadi dua cara ini bakalan mempercepat kinerja dari laptop kamu. Kalau dua cara ini sudah digunakan, tapi laptop kalian tetap lambat, berarti yang harus kalian lakukan adalah menambah RAM. Laptop saya yang saya gunakan ini RAM-nya aja sudah 6 GB. Tapi terkadang masih saya rasa lambat. Kalau RAM sudah ditambah tapi kalian masih merasa lambat, yang bisa kalian gunakan cara keempat adalah mengganti harddisk kalian menggunakan SSD. Nanti tampil gambar SSD-nya saya lampirkan di samping supaya kalian tahu SSD itu yang mana. Jadi SSD ini sebenarnya harddisk juga, media penyimpanan juga. Cuma bedanya kalau harddisk menggunakan cakram, jadi pada saat membuka data, menunggu perputaran cakram, makin cepat cakramnya berputar, makin cepat proses membuka data. Sedangkan SSD tidak menggunakan cakram lagi, piringan lagi. Jadi tidak perlu menunggu putaran cakram untuk membuka data. Makanya kecepatannya bisa lebih cepat. Nah, sayangnya di laptop saya belum menggunakan SSD, jadi saya nggak tampilkan SSD seperti apa. Cuma SSD itu sudah adalah jaminan untuk mempercepat loading. Makanya pada saat di akhir-akhir tahun ini, termasuk tahun 2023, laptop-laptop sekarang diproduksi menggunakan SSD, bukan hard disk. Mayoritas SSD. Atau mungkin yang kalau harganya mahal, dia gabungan antara SSD dan hard disk. Kenapa? Supaya SSD-nya untuk mempercepat Windows, jadi SSD ini tempat untuk menginstal sistem operasinya, Windows-nya. Sedangkan hard disk biasanya untuk menyimpan data. Begitu. Jadi dengan cara itu, laptop atau PC kalian bakalan lebih maju. Jika 4 cara ini sudah digunakan, 2 cara yang pertama pengaturan Windows, 2 cara berikutnya penambahan alat. Kalau juga masih gagal, berarti kalian sepertinya harus mengganti laptop atau PC kalian. Karena mungkin walaupun apapun cara trik yang kita gunakan, kalau misalnya prosesornya sudah ketinggalan, sedangkan Windows kan upgrade terus. Jadi ya mungkin kalian sudah harus berpikir untuk mengganti laptop atau PC kalian. Sama seperti iPhone yang mungkin 4 atau 5 tahun sekali ganti, tidak diperpanjang iOS-nya supaya kalian ganti iPhone, atau Android mungkin yang tiap 2 tahun Android sistem operasinya gak diupdate supaya kalian mengganti HP. Gitu juga sebenarnya dengan laptop. Karena Windows-nya meningkat terus, aplikasi yang bisa di-download juga meningkat kemampuannya, butuh alat yang lebih tinggi. Idealnya dalam menggunakan laptop itu sebenarnya, ya sudah syukur kalau 5 tahun kalian gunakan, berarti kalian sudah mulai harus upgrade. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalian bisa gunakan ini di PC, laptop, all-in-one, di mana saja selama menggunakan Windows. Begitu juga serinya, mau Windows 7, 8, 81, 10, 11. Selama menggunakan Windows, cara ini bisa digunakan. Terima kasih, kita bertemu di konten selanjutnya. Bye-bye.